Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailun Najah dengan NIM 222110101045, kelas B mata kuliah SIG. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta persebaran kasus atau penyakit menggunakan aplikasi QGIS. Nah, sebelum itu saya akan mengangkat kasus BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Jember. Nah, di sini saya membutuhkan data yang pertama, data peta Jember berdasarkan desa, dan yang kedua yaitu data kasus BBLR. Nah, data peta Jember berdasarkan desa itu dapat di-download pada web GADM. Nah, berikut web yang kita gunakan untuk mendownload peta Indonesia berdasarkan wilayah desa. Kita dapat klik bagian data, lalu klik bagian country, kita close terlebih dahulu. Lalu kita bisa cari Indonesia, lalu klik enter. Nah, di sini ada level 0, level 1, level 2, level 3, dan level 4. Di sini level 4 itu maksudnya pembagian wilayah berdasarkan desa, level 3 berdasarkan kecamatan, level 2 berdasarkan kabupaten atau kota, level 1 berdasarkan provinsi, dan level 0 merupakan peta Indonesia secara keseluruhan. Lalu bisa kita download dalam bentuk shapefile sehingga data yang kita download itu dalam bentuk SHP. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui data kasus BBLR di Kecamatan Jember berdasarkan Puskesmas, berdasarkan wilayah kerja Puskesmas. Di sini saya mengambil data dari profil kesehatan Kabupaten Jember tahun 2023. Dapat dilihat data kasus BBLR yang ada di Kabupaten Jember. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi QGIS. Nah, di aplikasi ini sudah saya drag peta SHP yang sebelumnya kita download itu ke bagian New Project, sehingga dapat muncul peta Indonesia berdasarkan wilayah desa. Selanjutnya, kita memfilter peta ini agar yang nampak hanya bagian Kabupaten Jembernya saja dengan cara klik kanan pada GADM 41 IDN 4, lalu klik filter. Nah, karena kabupaten atau kota itu di sini bernama NIM_2, kita klik dua kali, lalu kita klik sama dengan, kita search Jember, lalu kita klik all, dan kita klik dua kali pada bagian Jember. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul peta Jember, kita bisa zoom. Nah, selanjutnya kita snip terlebih dahulu, kita simpan petanya. Lalu kita klik kanan, export, save selected feature as. Lalu bisa, ini kita pilih yang Esri shapefile agar tersimpan dalam bentuk SHP. Lalu kita klik nama, ketik namanya. Di sini saya simpan ke folder yang sudah saya pilih. Lalu kita peta Jember berdasarkan desa. Kita save. Lalu kita klik OK.
Nah, untuk peta yang awal bisa kita remove layer. Selanjutnya, kita bisa lihat atribut tabel dari peta Jember berdasarkan desa ini. Lalu kita hapus beberapa bagian yang tidak diperlukan. Caranya klik kanan, open attribute table. Nah, di sini bisa kita edit dengan klik icon pensil, lalu kita klik pada bagian ini untuk menghapus bagian yang tidak diperlukan. Di sini saya akan menyisakan name underscore 4 saja, yaitu wilayah desanya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya icon pensilnya ini diklik lagi dan kita save. Selanjutnya kita kembali ke bagian QGIS. Nah, sebelum itu kita perlu mempersiapkan Excel dengan eh, nama puskesmas dan kasus BBLR-nya. Lalu Excel tersebut disimpan dalam bentuk koma delimited atau CSV. Saya tunjukkan terlebih dahulu untuk Excel-nya. Nah, di sini saya sudah membuat Excel dengan NIM 4 ini nama desa, NIM 3 ini nama kecamatan, lalu puskesmas, nama puskesmasnya, dan kasus BBLR di wilayah kerja puskesmas tersebut. Sudah saya susun dengan rapi, lalu disimpan dalam bentuk CSV. Save. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke QGIS. Sini bisa kita tambahkan Excel yang sudah kita buat tadi. Pilih yang delimited text. Untuk file name-nya kita klik titik tiga dan pilih Puskesmas dan BPLR. Lalu kita klik Add. Kita close. Nah, selanjutnya kita harus menjoinkan peta Jember berdasarkan desa ini dengan Excel Puskesmas dan BPLR. Caranya kita klik kanan pada bagian peta Jember berdasarkan desa, lalu klik Properties, pilih bagian Join, kita bisa tambahkan, lalu ini kita pilih Puskesmas dan BPLR, lalu ini kita pilih name 4 dan name 4. Untuk custom field name prefix-nya bisa kita hapuskan. Kita klik OK, apply, OK. Nah, di sini eh, data Puskesmas dan BPLR sudah tergabung dengan data peta Jember berdasarkan desa yang sudah kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan dissolve peta desa berdasarkan wilayah kerja puskesmas dengan cara kita klik vektor, pilih Geoprocessing Tools, dan kita pilih dissolve. Selanjutnya kita lihat ini, kita pastikan peta Jember berdasarkan desa. Lalu untuk dissolve
di solve field-nya kita pilih yang puskesmas. Kita klik OK, lalu klik run. Setelah itu kita close. Nah, ini merupakan peta Jember berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Nah, selanjutnya untuk peta Jember berdasarkan desanya ini bisa kita remove layer agar lebih mudah melihatnya. Selanjutnya pada bagian di solve ini kita joinkan lagi dengan data puskesmas dan BPLR. Kita klik kanan, pilih properties, join ini kita tambahkan lagi, pilih puskesmas dan BPLR. Ini kita ganti ke bagian puskesmas. Untuk custom field name prefix-nya bisa dihapuskan. Oke, apply, lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk memunculkan warna perbedaan kasus, kita bisa klik kanan, lalu pilih properties, pilih simbologi, kita pilih yang graduated. Selanjutnya untuk value-nya kita pilih kasus BPLR dan color RAM-nya kita ganti ke reds dengan classes-nya karena tidak ada eh, aturan tertentu, saya mau buat classes-nya menjadi 3 saja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk legend-nya ini rendah itu berkisar antara 10 sampai 28. Nah, sedang itu harusnya 29 sampai 50. Di sini kita bisa ganti angkanya 29, 50. Lalu untuk tinggi ini harusnya 51 sampai 87. 51. Lalu kita klik apply dan OK. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa wilayah yang kasus BPLR-nya tinggi, ada yang sedang dan ada yang rendah. Tapi di sini kita masih belum tahu ini termasuk wilayah kerja puskesmas apa. Nah, untuk memunculkan hal itu kita bisa klik kanan, kita klik properties, lalu pilih label, pilih single label. Untuk value-nya, karena kita mau memunculkan berdasarkan wilayah kerja puskesmas, kita ganti ke puskesmas. Karena saya ingin lebih nampak, jadi saya buat lebih bold dan buffernya saya aktifkan. Selanjutnya klik apply. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk wilayah kerja Puskesmas Sumber Jambe, Ledo Ombo, Silo 1, Silo 2, Mumbul Sari, Mayang, dan sekitarnya ini kasus BBLR-nya tinggi. Lalu untuk Sumber Baru, Rawa Tengah, Tanggul, Kelatakan, dan sekitarnya ini kasus BBLR-nya sedang. Lalu Wuluhan, Lojejer, Sabrang, Curah Nongko, ini kasus BBLR-nya rendah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.